اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته ثوابه وقربه. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat-ayat berkenaan dengan pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Di situ dijelaskan bagaimana proses pemindahan kiblat itu termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di ayat ke-150, wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, agar aku menyempurnakan nikmatku untuk kalian semua, wa la'allakum tahtadun, dan agar kalian semua mendapat hidayah, berada di jalan yang lurus. Karena itu di dalam ayat selanjutnya 152, di ayat 152 disebutkan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Setelah semua nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, nikmat yang teragung diutusnya Nabi besar Muhammad SAW kepada kalian, seperti yang disebutkan di ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum, seperti aku utus untuk kalian itu seorang rasul yang dari kalian sendiri. Yaitu ada ahli tafsir yang mengatakan minkum, yaitu dari bangsa Arab. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian, menjelaskan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan menyucikan kalian, wa yu'allimukum alkitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya Nabi besar Muhammad SAW dan dijadikannya kalian sebagai umat Muhammad SAW yang syariatnya adalah syariat yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya syariat arah dalam sholat itu menghadap ke Ka'bah, yaitu pemindahan kiblat tadi. Setelah semua itu, fadhkuruni, kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni, maka ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kalian kepadaku. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, atau sebut-sebutlah aku. Zikir itu bisa berarti mengingat, bisa berarti menyebut, bisa berarti menyebut. Nah, keduanya bisa masuk di dalam ayat ini. Orang yang menyebut berarti pada saat itu seharusnya dia mengingat. Fadhkuruni, maka ingatlah aku. Karena orang yang mengingat Allah, orang yang mengingat itu harusnya orang yang memperhatikan yang diingat. Orang tidak mungkin memperhatikan seseorang kecuali dia memiliki rasa terhadap orang tadi. Ketika dia memiliki rasa, memiliki rasa cinta terhadap sesuatu, maka dia akan memperhatikan sesuatu tadi. Ketika dia memperhatikan, maka dia akan terus-menerus mengingat. Salah satu contoh, ketika kita memiliki anak, kita memiliki rasa cinta kepada anak kita, maka pada saat itu kita akan memperhatikan gerak-gerik anak kita. Pada saat kita perhatikan gerak-gerik anak kita, dia di rumahnya, kita pergi di satu tempat, kita ingat dia, karena ada rasa cinta terhadap anak tadi, atau terhadap pasangan, atau terhadap kedua orang tua misalnya, atau terhadap sahabat dekat kita. Ketika kita mengingat, ketika kita mencintai, tentu kita akan sering mengingatnya. Begitu juga orang yang mengingat
orang yang mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan terus mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya saya pernah menyampaikan mungkin di pertemuan yang lalu, tidak ada salahnya saya ulang. Seperti halnya orang yang pemuda-pemudi zaman sekarang ini yang mencintai seorang artis misalnya, mengidolakan seorang artis, dia akan mengingat-ingat artis tadi, dia akan mengenali betul siapa artis tadi. Kalau sudah sampai terlampau mencintai artis tadi, dia seperti kerasukan, seakan-akan penampilannya pun bisa berubah seperti artis tadi. Ini salah satu bentuk mengingat, ya kan? Jadi penampilan dia bisa seperti artis tadi, jalannya, kesukaan artis tadi selalu dia ingat-ingat, sehingga pakaiannya pun ketika dia mau pakai pakaian yang dia ingat, oh, ini artis idola saya ini sukanya pakaian yang A, maka saya akan pakai pakaian ini. Ketika mau makan dia juga ingat, artis ini yang saya gandrungi ini sukanya makanan ini, saya makannya makanan ini. Ketika jalan dia ingat artis itu, jalannya seperti jalannya artis tadi, dan begitu seterusnya. Begitu pula ketika orang mencintai orang-orang soleh, maka dia akan berupaya ketika dia mencintai orang soleh tadi, dan selalu dia ingat orang soleh tadi, secara tidak langsung nanti kebiasaan hidupnya akan menyesuaikan seperti kebiasaan hidup orang soleh tadi. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ciri-cirinya adalah banyak sering berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara salah satu ciri-ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ciri-cirinya. Tapi kalau orang sudah tidak pernah menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, jarang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia memiliki ciri-ciri jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di antara ciri-ciri orang-orang munafik, la yadhkurunallaha illa qalila. Dia itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ingat loh dia, ingat, tapi sedikit sekali ingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam selama hidup yang dia lalui, kalau dibanding dengan ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa persen dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding dengan ingatnya dia terhadap kehidupan duniawi, gemerlapnya duniawi ini. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu salah satu ciri-ciri orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan melupakan kita. Di dalam ayat ini disebutkan, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Atau sebutlah aku, niscaya aku akan menyebut kalian. Bagaimana kenikmatan yang begitu besar sekali ketika seorang hamba diingat oleh Zat yang maha menciptakan segala-galanya, yang menciptakan alam semesta ini. Kalau misalnya kita diingat oleh seorang yang kita kagumi saja, kita kan sudah bangga sekali kan. Misalnya ada orang yang kita kagumi, seorang tokoh yang sangat kita kagumi, kita tidak hadir bersama dia di dalam satu ruangan. Yang hadir bersama dia, tokoh yang kita kagumi itu adalah teman kita misalnya. Kemudian sepulangnya teman kita dari majelis bersama tokoh yang kita kagumi tadi, bertemu dengan kita, kemudian dia bercerita, oh tadi di majelis kamu diingat oleh tokoh itu. Bangga lah kita? Sangat bangga lagi. Diingat saja kita sudah bangga. Bagaimana kalau disebut? Kamu ini disebut oleh tokoh tadi, lebih bangga lagi kita. Bagaimana kalau yang mengingat kita Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kalau nama kita disebut oleh Rasulullah SAW? Bagaimana kalau yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang mengingat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan
yang tidak ada tandingannya, tidak bisa dijelaskan dengan definisi apapun. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala mengingat kita, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Seperti kaidah yang saya sebutkan tadi. Karena tidak ada orang yang mengingat kecuali memperhatikan. Kalau kita mengingat seseorang, berarti kita sedang memperhatikan dan mencintai orang itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengingat kita, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Ketika Allah memperhatikan kita, maka Allah akan mencintai kita. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat engkau dengan rahmatku, dengan perlindunganku, dengan pahala yang aku berikan, dengan janji-janji kabar gembira yang selalu akan aku dengungkan di dalam telinga kamu. Itu ingatnya Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri hambanya. Nah, ini sesuai sekali dengan hadits qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi itu, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya, bersama hambaku ketika dia mengingatku atau menyebutku. Fa in dzakarani fi nafsihi, jika dia menyebutku atau mengingatku di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menyebutnya, akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakarani fi mala'in, jika dia mengingatku, menyebutku, berzikir menyebutku, fi mala'in, di dalam suatu kelompok, dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'i, maka aku akan menyebutnya, menyebut namanya di suatu kelompok yang lebih baik daripada kelompok dia. Kalau dia berada di dalam kelompok, suatu kelompok, tentu saja dia pada saat dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dia berkumpul dengan orang-orang yang berzikir, sama-sama berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menyebut namanya, kalau Allah saja yang menyebut, itu sudah merupakan suatu kebanggaan. Cukup bagi dia kebanggaan itu jika Allah saja yang menyebut, itu sudah cukup, tidak ada talanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya di hadapan sekelompok hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Dan kelompok itu menjadi lebih agung daripada kelompok orang yang menyebutnya, karena kelompok itu dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits qudsi. Kemudian di dalam hadits yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, kita mengetahui seperti yang kita bahas tadi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut hambanya, maka Allah memperhatikannya. Ketika Allah memperhatikan, maka Allah mencintai hamba tadi. Seperti halnya ketika hamba tadi selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia memperhatikan Allah. Dan ketika hamba itu memperhatikan, maka dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti cinta adalah selalu memperhatikan dan menyebut-nyebutnya. Nah, di dalam tafsir juga disebutkan salah satu ciri-ciri orang yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beristiqomah dalam melakukan amal taat. Ini salah satu orang yang selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang itu beristiqomah, maka dia akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu karena nanti akan berkaitan dengan kata selanjutnya ya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dengan perlindungan dan lain-lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku.
ada seakan-akan ada pesan di dalam ayat ini bahwa mengingat Allah, orang berzikir menyebut nama seseorang itu kadang-kadang memiliki tujuan yang bermacam-macam. Tujuannya ada macam-macam. Demikian ketika orang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang dia memiliki tujuan yang bermacam-macam pula. Di antaranya ada yang ingatnya Allah ketika dia butuh masalah duniawinya untuk dicukupi. Dia butuh usahanya supaya lancar, dia masih ada dagang ini supaya lancar nih. Usahanya supaya lancar nih, baru dia pada saat itu zikir la ilaha illallah 1000 kali misalnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nyebut namanya Allah terus. Tujuannya apa? Supaya dagangnya lancar. Tidak ada masalah karena yang dia minta tolongnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hamba yang ingatnya sama Allah kalau masalah ini aja. Kalau ada urusan dagang baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya perusahaannya terancam rugi baru dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, subhanallah, baru dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatnya bisa dalam berupa menyebut, bisa dalam berupa sedekah, bisa dalam berupa macam-macam. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga ibadahnya baru mulai lurus, baru ke masjid 5 waktu ketika perusahaannya mulai terancam ya. Atau ketika ada penyakit flu burung misalnya, atau flu babi, takut terkena flu babi, baru rajin sholat di masjid 5 waktu. Tujuannya supaya selamat dari flu babi. Nah, ini masih bagus orang seperti ini kan, karena dia masih bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tingkat mengingat Allah yang paling rendah derajatnya, karena mengingat Allah untuk tujuan-tujuan duniawi, untuk tujuan-tujuan dunia. Ada yang setingkat di atas itu, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tujuan-tujuan ukhrawi, dalam tanda kutip surga dan bebas neraka. Baca zikir la ilaha illallah tujuannya supaya dapat bidadari di surga misalnya. Atau membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tujuannya supaya bisa masuk ke surga, bisa merasakan khamar surga, bisa merasakan AIU yang di surga. Atau tujuannya biar selamat dari api neraka. Ini sesuatu yang baik, karena tetap berzikir itu pasti mendatangkan sesuatu yang baik. Dan yang tujuan ukhrawi ini sederajat di atas tujuan duniawi tadi, setingkat di atas, setingkat di atas. Yang terbaik, yang tingkatnya berada paling posisi atas sendiri adalah mereka yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkat derajat yang paling tinggi, tingkat zikir yang kualitasnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu isyarat di dalam ayat ini, fadhkuruni adzkurkum washkuruli. Zikirlah kamu, berarti jangan lalai dari zikir tadi, tapi zikir itu yang dengan niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah zikir yang kualitasnya tertinggi, zikir yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keluar dari lubuk hati kita karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam diri kita, baik kenikmatan-kenikmatan duniawi atau kenikmatan-kenikmatan ukhrawi, dan yang paling terbesar adalah kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wala takfurun, dan janganlah kamu kafir. Yang dimaksud kafir di sini kufur. Yang dimaksud kufur di sini adalah bermaksiat. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mungkin berkufur. Tidak mungkin orang disebut bersyukur jika dia itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu wujud syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meninggalkan segala maksiat yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk wujud
syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seperti yang saya sebutkan tadi, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara dengan niat bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah ke dalam diri kita, dan menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan kufur dari nikmat, atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah ke dalam diri kita, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, yang mengatakan yang dimaksud syukur, yang orang bisa disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam dirinya, itu untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fasilitas zahir dan fasilitas batin diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasilitas zahir, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, jantung yang di dalam ini fasilitas zahir. Belum lagi kalau kita membahas uang yang kita miliki, rumah, mobil, perniagaan, semuanya itu fasilitas zahir. Fasilitas batin itu seperti kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah, kenikmatan iman, itu fasilitas batin. Kan kita ini hidayah datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib kita bersyukur atas kenikmatan hidayah ini. Tidak digolongkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang sesat. Makanya doanya di dalam ayat Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Salah satu bentuk syukur kita selalu memanjatkan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami ini menyimpang setelah kau beri hidayah kepada kami, setelah kau tunjuki jalan yang lurus ke dalam hati kami. Doa yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW adalah Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaih Ad-Diniyah. Doa yang paling sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW adalah tadi saya sebutkan, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini termasuk hal-hal yang harus kita syukuri, yaitu menggunakan kenikmatan ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan zahirnya, matanya, telinganya, yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan imannya, kenikmatan hidayahnya disambut dengan menegakkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang disebut kufur, sebaliknya berarti orang disebut kufur ketika dia menggunakan fasilitas ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk hambanya yang bersyukur. Padahal hamba Allah yang bersyukur itu sedikit sekali. Wa qalilum min ibadiyas syakur, disebutkan dalam ayat suci Al-Quran. Dan sedikit sekali hambaku itu yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian besar hamba Allah ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, paling pandai menggerutu, pandai menghitung-hitung. Ini kenapa saya dapatnya segini, kenapa saya seperti ini. Dia lupa kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri dia ini begitu besar sekali. Itu tidak pernah dikenang oleh dia. Tidak pernah dia berterima kasih terhadap nikmat yang telah diberikan Allah ke dalam dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ketika di dalam Al-Quran ada kata-kata Ya ayyuhalladzina amanu, hadirkan di dalam diri kita bahwa Allah pada saat itu sedang memanggil kita, karena kita ini termasuk orang-orang yang beriman, insyaallah.
Ya ayyuhalladzina amanu, ketika kita mendengar lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan hati kita apa yang akan diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyeru kita, hai orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu, mintalah kamu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang zikir, jadi orang yang zikir, jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang jauh dari sifat-sifat kufur. Untuk semua ini ista'inu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ista'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syaratnya. Kalau mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu sangat menyukai hambanya yang mau berusaha, tidak pasif. Allah ini sangat mencintai hambanya yang aktif. Makanya jalan-jalan kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mau bergerak, yang mau berusaha. Untuk mencari dunia saja kita ini harus berusaha, harus berpikir, apalagi untuk mencari kebahagiaan ukhrawi, kebahagiaan akhirat yang lebih mahal dari dunia. Maka kita juga harus berusaha. Makanya di dalam ayat disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Jihad itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh artinya berusaha sampai titik pengorbanan kita, puncak pengorbanan kita. Itu namanya berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi meminta pertolongan itu dibutuhkan timbal balik terlebih dahulu. Makanya aminu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran. Kamu harus punya sifat sabar dulu. Nanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kamu harus sabar. Kamu harus sabar. Sabar, yang namanya sabar di dalam kitab Risalatul Mu'awanah juga dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Yang namanya sabar itu sesuai dengan maknanya secara bahasa. Kaitannya dengan as-sibru. Sibru itu artinya pahit. Pahit, jadam. Yang namanya sabar itu harus ngerasakan pahit. Kalau kita belum merasakan pahit, maka kita belum disebut bersabar. Belum disebut bersabar. Makanya ada ungkapan as-sabru kas-sibri. Sabar itu kayak jadam, harus pahit dulu. Kalau nggak pahit, namanya belum sabar kita. Kalau kita datang pengajian terus tertawa, datangnya dengan tersenyum, bahagia, datangnya dengan enak, belum tergolong orang yang sabar kita. Kapan kita tergolong orang yang sabar? Ketika kita mulai merasa sumpek datang pengajiannya ini, sudah mulai ada gangguan nih. Sudah mulai ada gangguan, ini males saya datang pengajian ini. Kemudian kita memaksa diri kita untuk datang pengajian. Pada saat itu kita baru mulai menginjak mujahadah untuk jadi orang sabar. Mulai itu. Ketika kita baca wirid setiap pagi, bacanya sambil bersenandung dengan asyik, pada saat itu kita belum tergolong orang yang bersabar dalam membaca wirid. Kapan kita tergolong orang yang bersabar? Ketika mulai malas baca wirid. Mulai malas baca wirid, mulai pahit gitu kan. Baca wiridnya mulai pahit. Nah, mulai malas baca wirid ini mulai pahit, kemudian kita paksa diri kita untuk tetap baca wirid. Pada saat itu baru kita menginjak latihan bersabar.
latihan. Baru latihan bersabar. Nah, Ustaz. Pahit kok. Belum sabar. Kan dibicarakan sobrun jamil Ustaz. Nah, Ada ungkapan sabrun jamil. Karena memang kesabaran itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, maksudnya orang sabar itu bagus. Seperti sabar itu seperti jadam. Disebut jadam. Jadam ini kan obat. Jadam ini kan obat. Kayak puyar. Puyar itu kan pahit ya? Anak bayi yang sakit sekarang. Anak bayi yang sakit, ya dia harus menelan puyar itu pahit-pahit, dia telan walaupun nangis. Tapi puyar itu ketika ditelan jamil untuk dia, kesembuhan buat dia, kesehatan buat dia. Kalau dia tidak telan puyar itu, dia dalam keadaan sakit terus. Kalau dia mau mengikuti dirinya, saya nggak mau telan puyar itu karena puyar itu pahit, ya sudah, dia tidak akan merasakan pahit dan dia tidak akan pernah sembuh selama-lamanya. Sama seperti orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada komplikasi penyakit hawa nafsu di dalam dirinya ini begitu banyak sekali. Dia harus menelan puyar sabar dulu, baru dia nanti merasakan jamil. As-sabru kasibri murrun fi madzatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Hadza fa sabrun jamil. Tapi akibatnya, dampaknya, kalau orang yang sudah merasakan pahitnya jadam ini, pahitnya sabar ini, dampak yang akan dia terima lebih manis daripada madu. Kebahagiaan akhirat yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kalau dia nanti sudah masuk, ada perumpamaan yang menyatakan, di dalam hadis disebutkan, ada orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia digodok di dalam api neraka. Terakhir kali dia masuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Waktu dia teriak, ya Allah, keluarkan saya dari neraka ini. Dikeluarkan oleh Allah, diletakkan di pinggir neraka. Sampai di pinggir neraka dia minta lagi, ya Allah, saya nggak kuat dengar azabnya, dentuman api neraka dan azabnya orang-orang yang ada di neraka. Jauhkan saya dari neraka ya Allah. Kata Allah, sudah nggak minta lagi. Enggak, ya Allah, sudah, ini permintaan terakhir, dijauhkan dari api neraka. Gak lama dia tercium bau-bauan surga. Ya Allah, saya tercium baunya surga. Kenapa saya nggak didekatkan aja langsung ke surga? Sudah, ini yang terakhir wahai hambaku. Tidak ada permintaan lagi. Tidak ada ya Allah, betul-betul nggak ada. Didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam sedekat surga. Pada waktu di dekat surga, dia melihat kenikmatan surga dari depan begitu hebatnya. Kata dia, ya Allah, saya sudah ada di depan surga, sekalian aja masuklah ke dalam surga. Kata akhirnya, singkat cerita, di dalam hadis itu, orang ini dimasukkan ke dalam surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru satu kakinya melangkah, belum seluruh badannya. Baru satu kakinya masuk ke dalam surga, belum seluruhnya, satu kakinya masuk ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Allah, saya tidak pernah merasakan sakit sama sekali selama ini. Rasanya azab di belakang itu lupa semuanya, hilang. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ini ada kiasan orang-orang yang bermujahadah, sabar, bermujahadah, merasakan pahitnya mujahadah itu. Ketika dia sudah sampai surga ma'rifatullah, surga mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga merasakan manisnya sholat, manisnya zikir, manisnya qiraah Al-Quran, manisnya ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manisnya ibadah itu disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga ibadah itu disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri dia, mujahadahnya yang selama belasan puluhan tahun itu hilang dalam sekejap. Seakan-akan dia selama itu manis terus, nggak pernah merasakan pahit sama sekali, dan berbalik dari pahit menjadi butuh, dari pahit menjadi butuh. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, yang namanya sabar harus pahit. Kalau belum pahit namanya belum sabar, harus merasakan pahit dulu. Makanya para ulama, saya pernah menyampaikan, dari salahnya saya ulang. Asy-Syibli, Imam Syibli itu disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad,
di dalam kitabnya Ithafus Sa'il, dia mengatakan Asyibli ini 40 tahun sholat tahajud nggak pernah ketinggalan. 40 tahun. Kita baru 3 hari sholat tahajud keluar sudah berasa diri kita wali kan. Ini 40 tahun nggak pernah ketinggalan sholat tahajud sama sekali. Kata dia, 20 tahun aku sholat tahajud, aku rasakan pahitnya sholat tahajud. 20 tahun 20 tahun berikutnya aku sudah merasakan manisnya sholat tahajud. Yang dinamakan sabar itu bukan 2 hari, 3 hari, bukan 4 hari, 5 hari. Sabar itu istiqomah terus menerus dalam melakukan amal ibadah ini tanpa pernah tanya kapan. Itu namanya sabar. Makanya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad membagi kesabaran menjadi 4. Yang pertama, sabar dalam melakukan amal taat. Sabar dalam melakukan amal taat, dalam melakukan ibadah, dalam melakukan amalan sunnah. Orang yang rajin istiqomah, sabar dalam melakukan amal taat, maka hasil yang akan dia capai adalah dia akan merasakan manisnya ibadah. Manisnya ibadah yang selama itu telah dia lakukan. Nah, di dalam hadis qudsi juga disebutkan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku itu masih terus menerus continue bersabar melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sampai aku ini mencintai dia, kata Allah SWT. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah pendengaran dia ketika dia mendengar, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan pandangan dia ketika dia memandang. Nah, ini artinya disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan batiniah yang tidak bisa didefinisikan dengan apapun sampai akhir hadis tadi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, Allah ini jika mencintai hambanya, innallaha idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah itu memanggil Jibril. Fayaqul ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku ini mencintai hambaku si fulan itu, maka cintailah dia. Allah memerintahkan Jibril untuk mencintai hamba tadi. Kira-kira Jibril mungkin tidak mengingkari perintah Allah? Tidak mungkin, karena Jibril itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malaikat tidak mungkin bermaksiat. La ya'suna ma amarallah. Kalau Allah bilang cinta, ya dia berubah pada saat itu, detik itu juga hatinya pasti mencintai hamba yang dicintai Allah tadi. Fanada Jibril ahlus sama, kata Rasulullah SAW. Lalu setelah itu Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba si fulan itu, fa'ahibbu, maka cintailah hamba tadi. Maka penduduk langit pada waktu itu mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Allah mencintai, Jibril mencintai, penduduk langit semua mencintai. Fayudha'ul qabul fil ard, kemudian diletakkan di dalam dirinya itu, di bumi ini dia menjadi orang yang diterima di setiap kalangan, kecuali manusia dan jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu semua menerima dia, semua makhluk, termasuk batu-batuannya, tumbuh-tumbuhannya, pasir, semua menjadi pendukung dia di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua menjadi pembantu dia, karena dia ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di langit, yang di bumi, semua membantu dia. Nah, itu di dalam hadis qudsi juga disebutkan, kun ma'i
faja'altu taqulu kun fayakun. Jadilah engkau selalu bersamaku, maka aku jadikan engkau mengucap jadi, maka terjadilah apa yang kau ucapkan. Semua yang dia maui dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits qudsi, di dalam hadits qudsi. Nah, tentu saja sifat ini ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dan semua yang ada di muka bumi ini menjadi pendukung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat anginnya, malaikatnya, semua jadi pendukungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan, di dalam ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Thalib sebelum peristiwa Isra Mi'rajnya, waktu mau dibawa ke Syam pada usia 11 tahun, kafilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinaungi oleh awan sehingga tidak merasakan panas. Semuanya melindungi Nabi Muhammad SAW. Ketika hijrah, Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh laba-laba dan burung dara. Ketika bersembunyi di dalam gua, semuanya menjadi pendukung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sejak sebelum diutus menjadi Rasul. Disebutkan di dalam beberapa riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati satu gang di Makkah, maka batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan yang dilewati Rasul mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alaikassalam ya Nabi Allah, alaikassalam ya Nabi Allah. Mereka semua mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW melewat dengan Sayyidina Abu Bakar melewati perkampungan orang Ansor, pada waktu itu lihat orang Ansor berkumpul di depan satu kandang onta, dihampiri oleh Rasul SAW. Ternyata onta itu lagi marah. Onta kalau marah nggak ada yang bisa menenangkan, takut semua nih. Ontanya lagi marah. Di kandang itu nggak ada yang bisa menjinakkan. Ada sahabat-sahabat yang kuat pada waktu itu. Rasulullah SAW berkata, biarkan aku masuk. Kata sahabat, ya Rasulullah jangan, ini onta ini marah. Karena sahabat takut Rasulullah terluka. Kata Nabi Muhammad SAW, biarkan aku masuk. Masuk Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW masuk, onta tadi melihat Rasulullah SAW terdiam, kemudian menundukkan kepalanya seakan-akan sujud di hadapan Rasulullah SAW. Kata sahabat, la'allahu ya'rifu annaka nabiyullah. Ini onta ini seakan-akan tahu engkau itu nabi. Kata Rasul SAW, iya, tidak ada yang di langit dan di bumi kecuali mereka itu tahu bahwa aku itu nabi, kecuali manusia dan jin yang ingkar. Manusia dan jin. Nah, sabar terbagi menjadi 4. Saya sampaikan dengan ringkas. Sabar melakukan amal taat. Manfaat yang didapat adalah akan merasakan manisnya amal taat tadi. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Manfaat yang akan didapat, lambat laun dia akan merasa jijik terhadap maksiat tadi. Menjauhi maksiat itu butuh kesabaran. Ketika kita belum ada hasrat untuk melakukan maksiat itu, kita belum termasuk orang yang bersabar. Terhitung orang yang bersabar dari perbuatan maksiat itu ketika kita ada hasrat untuk melakukan maksiat itu, kemudian kita tekan, kita jauhi perbuatan maksiat tadi. Pada saat itu kita tergolong orang yang sabar dalam menjauhi maksiat. Tapi kalau maksiatnya baru saja terpenuhi, baru naudzubillah dzalik, semoga kita dijauhkan dari perbuatan maksiat. Baru saja melakukan perbuatan maksiat, dia masih belum memiliki hasrat lagi untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Jangan kategorikan dirinya ini termasuk orang yang bersabar. Oh, saya tidak melakukan perbuatan maksiat ini berarti saya belum teruji kamu. Nanti ketika ada biang-biang itu lagi yang keluar mau melakukan perbuatan maksiat tadi, bibit-bibit tadi, kemudian dia berhasil menahan, menekan, pada waktu itu dia termasuk orang yang bersabar dari perbuatan maksiat. Seperti yang dilakukan oleh seorang soleh yang di tengah malam, hujan deras di tengah hutan,
tiba-tiba karena hujan deras dia masuk ke dalam satu gua karena ada api di gua tadi. Waktu masuk di situ, tidak tahunya ada perempuan. Malam-malam nggak ada yang tahu. Dia dengan perempuan itu. Pada waktu itu karena manusia, dia orang soleh sebetulnya. Karena manusia tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah terhadap perempuan ini. Tapi dia menekan hawa nafsunya pada waktu itu. Dia berdialog dengan hawa nafsunya karena ada api di depannya. Dia bilang dengan dirinya sendiri, wahai nafsu, kamu tahan terhadap api yang ada di depanmu ini enggak? Karena di gua itu kan ada api. Kalau kamu bisa tahan dengan api dunia ini, ya sudah, mungkin masih ya ada masalah lah, kamu boleh ngerempet-rempet maksiat sedikit. Ini buat apa namanya, gambaran saja. Tapi kalau kamu nggak tahan, jangan macam-macam. Kalau api dunia saja kamu nggak tahan, jangan spekulasi dengan api akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, api neraka. Nafsunya masih terus bergejolak, akhirnya jadi kelingkingnya dimasukkan ke api tadi, dimasukkan ke api, ke dalam api tadi, sampai dia nggak tahan, dilepas. Nggak tahan kan kamu? Kalau api ini aja kamu nggak tahan, jangan macam-macam dengan api akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam riwayat karena ini dia saking bersabar menahan dirinya dari hawa nafsu sampai di pagi hari 10 jarinya semua kebakar. Tapi dia selamat dari perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, bersabar dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian Allah berupa kematian, kebakaran, dan lain-lainnya, ujian-ujian yang lain. Orang yang bersabar dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan memiliki sifat ridho terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantaranya yang ketiga A itu tadi, yang ketiga B, bersabar dari gangguan makhluk, ujian makhluk, disakiti makhluk, diambil haknya oleh makhluk. Ketika dia bersabar dari ujian makhluk ini, maka dia akan memiliki sifat, memiliki akhlak yang terpuji, seperti Nabi besar Muhammad SAW ketika bersabar dari gangguan makhluk yang mengganggu dia, Rasulullah SAW. Yang keempat, bersabar dari tekanan hawa nafsu, dari hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Kaitannya ini hawa nafsu di sini dengan perbuatan-perbuatan mubah yang berlebih-lebihan. Kalau tadi kan yang kedua dari perbuatan maksiat. Kalau yang keempat ini bersabar dari menekan hawa nafsu dari perbuatan mubah yang berlebih-lebihan. Dari makan banyak, tidur banyak, minum banyak, dari perbuatan mubah yang berlebih-lebihan. Nah, orang yang bisa menekan dirinya dari perbuatan mubah, maka dia akan dikaruniai sifat zuhud oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benci terhadap dunia, dekat terhadap akhirat. Nah, itu kesabaran. Ista'inu bis-sabri. Intinya kesabaran tadi merasakan mujahadah. Kalau mau dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus bermujahadah terlebih dahulu. Wassalah, dan sholat. Sholat itu sebetulnya termasuk di dalam kesabaran tadi, di dalam amal taat tadi kan. Tapi di sini dipisahkan karena sholat itu adalah amal ibadah yang paling agung, yang paling harus kita perhatikan kesabaran kita, itu adalah sholat. Dan di samping itu, sholat itu jika kita lakukan dengan sabar, melakukan sholat tadi dengan benar, rukun-rukunnya, tata caranya, semuanya, kemudian khusyuk di dalam melakukannya, dan bersabar kita, continue terus melaksanakan itu, sholat itu juga bisa menjadi penolong kita dalam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat disebutkan
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Artinya ketika seseorang itu bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menyertai dia. Penyertaan di sini berbeda dengan semua makhluk disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang tidak disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai seluruh makhluknya secara umum, dalam arti Allah ini selalu mengetahui segala tindak tanduk makhluknya, perbuatan makhluknya. Namun orang-orang yang bersabar kepada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyertaan Allah terhadap mereka ini berbeda dengan penyertaan Allah terhadap makhluk pada umumnya. Penyertaan Allah bukan untuk melihat, memperhatikan, meneliti tindak tanduk mereka, tetapi penyertaan Allah ini untuk melindungi mereka dan menolong mereka. Makanya di dalam ayat disebutkan ista'inu bis-sabri was-shalah. Ketika sudah tergolong orang-orang yang bersabar, maka aun, pertolongan dari Allah, inayah dari Allah ini akan sampai terhadap orang-orang yang bersabar tadi, dan dia tergolong orang-orang yang mendapat keberuntungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang selalu berpikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan digolongkan kita termasuk hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita termasuk hamba Allah yang mendapat inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita termasuk hamba-hamba yang menjadi tempat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tempat ujian. Amin ya rabbal alamin. Iya, kenal يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه بدال طش الصحب، والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.